termasuk sifat tempat untuk memahami mafhum mukhalafah adalah ilat. Berarti ilat termasuk sifat. Ilat termasuk sifat. Karena sifat kan lafaz yang berkaitan bagi lafaz lain. Jadi ilat juga sedemikian. Lebih jelas, simak penjelasan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa minha ay minasifati bil makna sabiqi al-ilatu nahwu a'tis sa'ila lihajatihi ail muhtaja duna ghairihi wa darfu damanan au makanan nahwu safir radan ay la fi ghairihi wajlis amama fulanin ay la fi ghairihi min baqiyati jihatihi wal halu nahwu ahsin ilal abdi muti'an ay la asiyan wa syartu wa in kunna aulati hamlin fa'amfiqu alaihinna ay faghairuhunna la yajibul infaqu alaihinna. Dan sebahagian daripadanya, artinya daripada sifat dengan makna yang telah lalu, itu ilat. Seumpama a'ti, beri olehmu akan si sa'il karena hajatnya si sa'il. Artinya muhtaja, yang berhajat, ketiadaan selain yang berhajat. Dan zaraf, zaman ada ianya zaraf atau makan. Seumpama safir olehmu pada besok, artinya tidak pada selain besok. Wajlis, duduk olehmu pada hadapan si fulan, artinya tidak pada selain hadapan si fulan, daripada ketinggalan jihad-jihadnya si fulan. Dan hal, seumpama berbuat baiklah olehmu kepada hamba, hal keadaan hamba taat, artinya tidak hal keadaan maksiat. Dan syarat, seumpama jika adalah aulad mereka isteri yang ditalak itu hamil, nisa maka beri nafkah olehmu alaihinna, di atas mereka isteri yang hamil. Artinya maka bermula selain mereka isteri yang hamil itu tidak wajiblah nafkah alaihinna, di atas mereka isteri selain hamil. Lanjut dari masalah yang belakang, wa minha artinya sifat dengan makna yang telah lalu. Termasuk sifat, bagian dari sifat. Bagian daripada sifat adalah ilat. Berarti ilatnya bagian daripada sifat di belakang. Dengan makna yang telah lewat. Makna sifat yang telah lalu iaitu lafzu muqayyidu li akhara, sifat yang berkaitan bagi lafaz yang lain. Berarti ilat juga terbenam maksud atau makna dari sifat, makna daripada sifat. Termasuk juga ilat, karena ilat ini adalah lafaz yang berkaitan dengan lafaz yang lain. Maka juga sifat, maka termasuk bagian daripada sifat. Berarti di sini boleh mafhum mukhalafah pada ilat, karena ilat juga bagian daripada sifat. Berarti ilat pada matan ilat atau lafaz ilat tersebut bisa mafhum mukhalafah.
Contoh, a'ti sa'ila lihajatihi. Beri olehmu akan si sa'il, orang-orang yang minta, lihajatihi, karena hajatnya si sa'il. Berarti orang yang meminta ini, kalau tidak ada hajat, ya tidak dikasih. Jangan beri. Berarti orang yang berhajat, orang minta, alasan meminta karena perlu, maka beri olehmu. Ini perintah, beri olehmu. Beri olehmu. Berarti yang menjadi ilat di sini kan lihajatihi. Ini la ini ilat. Kalau kita rujuk kepada masalah ilat, ya masalah ilat yang kedua, nahyat zahir lihajatihi. Lam ini bermakna ilat karena hajat sesair. Berarti lihajatihi ini lafaz yang berkaitan dengan maklulnya. Maklulnya a'ti sa'ila, beri olehmu akan si sa'il, karena hajatnya si sa'il. Berarti selain yang berhajat, selain orang yang berhajat, jangan dikasih. Kalaupun dia minta, jangan dikasih karena tidak ada hajat. Berarti hukum mafhum mukhalafahnya pada kata lihajatihi. Ini ilat. Berarti di sinilah tempat mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau tidak ada hajat, ya jangan dikasih. Berarti ilat termasuk bagian daripada sifat. Berarti kalau bagian pada sifat, ya mafhum mukhalafahnya terjadinya pada sifat. Ya berarti ilat termasuk sifat, ya berarti pada lafaz ilat tersebut terjadi mafhum mukhalafah. Kemudian darah juga termasuk bagian daripada sifat. Darah termasuk sifat juga. Apakah darah daman atau darah makan, terserah yang namanya darah, baik makan atau daman. Contoh, ini contoh yang zaman dulu. Safir gadan, musafirlah kamu pada besok. Berarti kan ini perintah musafir pada besok. Kalau bukan besok, ya jangan musafir. Perintahnya besok kamu musafir. Selain besok, ya jangan musafir, jangan berangkat musafir. Berarti yang menjadi lafaz darah di sini radan. Radan ini sifat, termasuk sifat. Karena radan ini berkaitan dengan lafaz safir. Karena dia muta'ala, ada muta'ala, wajib muta'alanya pada kalimat safir. Berarti radan di sini berkaitan dengan lafaz safir. Maka terbenarlah maksud daripada sifat dalam pembahasan mafhum mukhalafah ini. Berarti kalau sudah terbenar sifat, maka boleh mafhum mukhalafah pada kata radan tersebut. Berarti kalau bukan besok, jangan musafir. Yang diperintahkan besok untuk musafir. Kalau bukan besok, ya jangan musafir. Itulah cara mafhum mukhalafahnya. Contoh yang kedua yaitu makan, darah makan. Wajlis amama fulanin, duduklah olehmu, duduklah kamu di hadapan si fulan. Berarti kalau bukan di hadapan si fulan, jangan kamu duduk. Itu cara mafhum mukhalafahnya. Berarti yang menjadi lafaz yang berkaitan dengan lafaz lain, amama. Amama ini darah makan. Lafaz ini berkaitan bagi lafaz lain. Yang menjadi lafaz lain ini wajlis, ijlis. Ini lafaz yang lain. Sehingga amama ini berkaitan dengan ijlis. Sebab amama ini muta'alanya kepada lafaz ijlis. Berarti cara mafhum mukhalafahnya, selain hadapan sepulan, jangan kamu duduk. Selain di hadapan sepulan, jangan kamu duduk. Itulah mafhum mukhalafahnya. Jadi mafhum mukhalafah ini kan mafhum sifat, terjadi mafhum sifat, terjadi mafhum mukhalafahnya pada sifat. Maka harus kita cari yang mana sifat. Karena di sini darah termasuk sifat, ya berarti pada kata amama fulan, di amama itulah dipaham mukhalafah. Kata amama itulah dipaham mukhalafah. Kebalikan hadapan sepulan, itu hadapan orang lain.
Kalau bukan hadapan si fulan, jangan duduk. Faham kan? Kemudian hal termasuk juga sifat. Hal juga termasuk dengan sifat. Karena hal ini berkaitan dengan lafaz yang lain juga. Berarti juga sifat juga. Contoh, ahsin ila abdi. Ahsin ila abdi muti'an. Muti'an ini di hal pada kata abdi. Hal kata abdi yang taat. Berbuat baiklah kamu kepada hamba. Hamba yang mana? Hamba hal keadaan taat. Berarti hamba yang taat, kamu berbuat baik. Ini perintah. Kalau dipaham sama hadis, kalau kita banding dengan hadis akrim ulama, ya wajib hukumnya. Akrim ulama, muliakan ulama. Itu wajib, perintah wajib. Wajib memuliakan ulama, orang yang banyak ilmu. Ahsin ila abdi muti'an. Berarti wajib juga berbuat baik kepada hamba yang muti'an. La maksud, bukan maksud. Berarti menjadi hal di sini muti'an. Karena yang menjadi sahih hal di sini abdi. Berarti muti'an hal. Berarti lafal muti'an lafal sifat. Karena lafal muti'an ini berkaitan dengan lafal abdi. Berarti terbenarlah definisi sifat dalam ilmu usul. Maka muti'an inilah, pada kata muti'an inilah boleh dipaham mukhalafah. Berarti cara faham mukhalafah, selain taat hamba yang maksiatlah. La asian. Hamba yang maksiat, jangan kamu berbuat baik. Yang diperintahkan berbuat baik kepada hamba yang taat. Kalau yang maksiat, itulah mafhum mukhalafah. Jangan kamu berbuat baik. Tidak usah berbuat baiklah kalau hamba itu hamba yang maksiat. Salah-salah nanti kita mendukung maksiatnya nanti. Mendukung maksiat, rida pada maksiat, ya dosa besar. Kalau ikut mengakui bertentangan dengan dalil qat'i, bisa murtad. Berarti mafhum mukhalafahnya muti'an ini mantok. Muti'an ini ahsin ila abdi muti'an, mantoknya ya berbuat baiklah kepada hamba yang taat. Ini mantok. Kalau mafhum mukhalafahnya iaitu hamba yang maksiat, jangan berbuat baik kepada hamba yang maksiat. Faham tak? Kemudian syarat juga bagian daripada sifat. Contoh syarat in kunna aulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Ini syarat dia. Ini bukan semata-mata syarat, beserta ada jawabnya. Jawabnya. Berarti pada kalimat, jika isteri yang ditalak hamil, maka wajib beri nafkah. Kalau selain isteri yang bukan hamil, isteri yang sudah ditalak tapi tidak hamil, tidak wajib nafkah atas mereka. Tidak wajib nafkah atas kita. Isteri yang kita talak tapi tidak hamil, ya nafkah tidak wajib lagi atas mantan suaminya. Tapi kalau isteri yang ditalak hamil, berarti wajib nafkah, masih wajib nafkah atas mantan suaminya. Sebelum dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, tidak wajib lagi. Minta sama ibu ayahnya sendiri. Maka ini syarat. Ini syarat termasuk lafaz yang berkaitan. Karena syarat ini kan berkaitan dengan jawab. Syarat ini membutuhkan jawab. Berkaitan dengan jawab. Jadi termasuk sifat. Karena terbenar ta'rif sifat usul fiqh. Maka boleh faham mukhalafah pada syarat. Cukup di sini dulu. 3 dek kamu ulang surah lagi. Wa minha atiji ikut dengan makna yang telah lalu.
sifat makna sifat ikut juga. Kayak lafaz yang berkaitan bagi lafaz lain, yang sifat yang makna ikut. Berarti ilat juga bagian daripada sifatnya. Karena ilat terbenar lagi ta'rif sifat ikut, atau lagi maksud sifat ikut, atau lagi makna sifat ikut. Ilat kau paling ke maklum, berkaitan dengan maklum. Berarti tambah tadi, berarti sifat cip. Contoh, a'ti sa'ila lihajatihi, beri olehmu akan si sa'il karena hajatnya si sa'il. Lihajatihi nyo lam ilah matali ilat kedua, iaitu nas yang zahir. Lihajatihi kamu kan lihajatihi nyo lafaz yang berkaitan dengan a'ti sa'ila. Tapak ilat membutuhkan maklul. Berarti maklulnya yang ke akhari yang dalam ta'rif sifat ikut. Lafaz yang berkait yang ilat lihajatihi, berkait lafaznya dengan a'ti sa'ila. Berarti nyo termasuk sifat cik lihajati. Berarti cara mafhumkan lafaz di bak lafaz lihajatihi. Kamu orang perintah wajib, berkena perintah beri olehmu akan si sa'il karena hajat si sa'il. Karena hajat tajuk. Punya ada hajat. Laki bayar tu. Kamu orang kata laki mahal tu kata kamu orang. Orang laki-laki tu ada hajat. Cik kagala, kamangak bang laki. Bek kajuk tu. Apa ada hajat? Kamangak. Berarti bejuk. Tapi punya orang kena hajat ya tu. Kamu orang, cara menghukum alafah ni menyuhana hajat bejuk tu. Nyuhana hajat bejuk. Lihajatihi, kena menghukum alafah. Sebab ilatnya termasuk sifat. Pakon termasuk sifat. Kerana terbenar tak ada sifat sulfi. Tiba tak ada sifat sulfi. Lafaz yang berkaitan bagi lafaz lain. Nyo kontifut nahu. Dan juga kontifut tauhid. Punya sifat nahu tabi' yang mustah. Punya sifat tauhid makna yang berdiri dengan dah. Kamu orang punya sifat sulfi. Lafaz yang berkaitan bagi lafaz lain. Habis? Kamu orang? Berarti ilat terbenar je tak ada sifat, maka juga sifat. Kemudian yang kedua darah. Darah baik makan atau damun. Awak muka minum kamu orang. Darah makan atau darah makan atau darah damun. Yang kedua, artinya darah umum. Kamu orang. Contoh darah damun safir radan. Berarti radannya darah. Termasuk bagian daripada sifat. Pakon termasuk bagian daripada sifat. Kerana darah muta'ala ni. Darah wajib muta'ala. Lagi jam majlis ni. Oleh muta'ala ke? Punya muta'ala. Muta'ala berarti yang kenal. Tambah lagi ta'arif sifat tu baik. Lafaz yang berkaitan dengan lafaz lain. Yang menjadi darah radan. Yang menjadi matruki safir. Kau kena muta'ala ni. Maka radanya kata benar sifat. Punya kata benar sifat sulfat. Berarti kaji umum kalafah balafah radang. Keperintahkan sampai pada besok. Menyokong tino bejak. Habis. Yang umum kalafah haji kamu orang. Yang makan tau yang makan. Ijlis amama fulanin. Duduk olehmu di hadapan si fulan. Yang menjadi darah apa? Amama. Amamanya termasuk sifat. Tapi amamanya yang ta'ala. Berarti amama berkaitan lafaz amamanya dengan lafaz ijlis. Berarti kaji mufhum kalafah kerana sifat. Sifatnya berkena mufhum kalafah kaya buat lafaz sifat. Berarti amamanya kaji bagian daripada sifat. Berarti cara mufhum kalafah haji selain hadapan sebulan ba'du. Apa? Selain hadapan sebulan ba'du. Yang diperintahkan tu kan di hadapan sebulan. Mufhum kalafah haji selain hadapan sebulan ba'du. Berhadapan lain terserah. Kamu orang lagi lah cara mufhum kalafah. Menyo ijlis amama fulanin nya mufhumnya manto. Lafaz tu ada makna hakikatnya manto. Kamu orang nya manto. Selanjutnya hal juga ditamung bagian daripada sifat.
termasuk takrif tifut cik hal. Tak apa-apa tifut lafaz yang berkaitan dengan lafaz lain. Hal lagi cik. Kerana hal berkaitan dengan saya hal. Contoh mutian. Dia kan lafaz hal. Gehal pak abadi. Abadinya adalah saya abadi. Berarti lafaz mutian berkaitan dengan abadi. Menyo berkaitan dengan ketiput. Menyo dengan ketiput kesimpulannya je mufhum mukhalafah bak mutian. Berarti menyo mutian, hamba mutian. Berkena diperintahkan berbuat baik katanya. Menyo hamba yang asik, yang maksud. Orang betul tu ni kamu orang. Gadak untuk lek maksud. Orang betul tu. Adapun menyo je ngomong tu, hamba tu je ni. Kamu orang selagi ni syarat ni ingat syarat kau semata-mata syarat tu. Cara berkaitan dengan masyruh. Syaratnya berkaitan dengan masyruh. Pada jawab ni. Adapun syarat berkaitan dengan jawab ni, paling jauh. Nak taklid hukum ada sesuatu dengan adat syarat. Paling jauh. Kalau nak berkaitan ni maksudnya syaratnya jejak hukum apa? Contoh, jika ada mereka isteri yang sudah ditalak itu hamlun, hamil. Hamlin. Maka beri nafkah olehmu. Di atas mereka. Yang wajib dia nafkah. Menyo hamil, inang kalau dah talak hamilnya wajib dia nafkah mentong. Walaupun kalau dah talak wajib dia nafkah. Walaupun talak leh. Kamu kan wajib dia nafkah. Talak leh tu mo. Menyo talak dua, talak tiga baik kau berkena raji'nya mentong hukum suami mentong tu hukum ka isteri. Kamu kan. Berarti cara mufhum mukhalafah ni gimana? Menyo mereka isteri yang ka ditalik hana hamil, ghairihin. Ghairuhunna selain mereka isteri yang ditalak yang hamil. Hana hamil boleh pegang. Berarti hana wajib nafkah hati mereka. Kamu hana wajib nafkah. Cuma rumah mentah wajib. Rumah bakal selama iddah haji, selama menjalani iddah mentah wajib rumah. Ahli saya orang amak tu dia. Baik tengah dia rumah dia. Kamu orang? Kajian nak baik bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.